Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadanti dari kelas 4D NIM 19014140098 Prodi PGSD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian guru dan konsep dasar etika profesi dan kode etik guru. Pengertian guru. Guru adalah seorang pekerja ilmu bahasa Indonesia. Guru umumnya merujuk pendidikan profesional dengan tugas utama pendidikan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Latar belakang profesi pendidikan. Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Guru yang profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan lembaga pendidik guru dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri guru: 1. Keikhlasan. 2. Kesabaran. 3. Mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. 4. Mempunyai tujuan yang jelas. 5. Memiliki keterampilan dalam mendidik siswa agar disiplin. 5. Mampu berkomunikasi dengan siswanya, memahami siswanya dengan menjalin hubungan yang baik. 6. Menguasai materi yang diajarkan. Dalam penetapan kode etik guru, kode etik hanya dapat ditentukan atau ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dalam mengingat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi yang dilakukan pada suatu kongres profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik guru Indonesia. 1. Pengertian kode etik. Kode etik merupakan norma asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. 2. Isi kode etik guru. Guru sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan memiliki kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Guru Indonesia. Kode etik guru merupakan hasil Kongres PGRI pada 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta. Sebagai tenaga profesional, guru memiliki kode etik. Beberapa kode etik guru Indonesia. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Fungsi kode etik guru Indonesia. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari melaksanakan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik. Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti kehendak guru. Guru tidak memahami sifat-sifat yang khas karakteristik pada anak didiknya. Guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk perilaku yang menyimpang. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya.
apabila ada kata-kata yang tidak strategi dasar pembinaan guru. Etika profesi keguruan. Model pembinaan ke guru. 1. Individu menilai kebutuhan belajar dan mampu belajar serta mengarahkan diri sendiri. 2. Observasi penilaian berdasarkan data instruksi yang disediakan oleh guru untuk tujuan peningkatan belajar siswa. 3. Keterlibatan dalam proses pengembangan memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. 4. Inquiry studi kerjasama oleh guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang ditimbulkan dari usaha untuk membuat praktik konsisten dengan nilai bidang pendidikan, training atau pelatihan. Ada teknik dan perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Lanjut, materi pembinaan guru. Materi pembinaan guru difokuskan pada dimensi kompetensi pedagogik dan profesional seperti kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil belajar. Berkaitan tugas pokok dan beban kerja guru serta implementasi kurikulum terkini. Dalam pembelajaran abad 21, materi pembinaan kepala sekolah diarahkan pada kompetensi manajerial. Masuk dalam mutu pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 35, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian penduduk dan pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar sarana dan prasarana. Kriteria sarana prasarana mencapai pembelajaran efektif dan efisien. Dan 2. Standar pengelolaan, kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan dan pembelajaran. Standar pembiayaan atau komponen dan besaran biaya pendidikan selama 1 tahun. 4. Standar penilaian atau prosedur, mekanisme dan instrumen hasil belajar. 5. Standar kompetensi lulusan. Kriteria seperti sikap, pengetahuan, keterampilan. 6. Standar isi. Kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. 7. Standar proses atau kriteria pelaksanaan pembelajaran pada SP mencapai SKL. 8. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan atau pendidikan prajabatan, kelayanan fisik, mental, dan lain-lain. Pada keterampilan abad 21, Learning and Evaluation Skill dan Life and Career Skill dan Information Media and Technology Skill. Dalam Life and Career Skills, keterampilan hidup dan mampu bersaing dalam bidang pengerjaan fleksibel dan adaptif. Terdiri dari 3. Inisiatif dan kemampuan diri, interaksi sosial dan budaya, akuntabilitas dan produktivitas. 3. Leadership dan tanggung jawab. Learning and Evaluation Skills ada 4, yaitu communication, collaboration, critical thinking, creativity. Information Media and
teknologi skills, informasi, media, IXT, informasi, information and teknologi. Kurikulum terkini PPK, penguatan pendidikan karakter berisi generasi emas tahun 2045. 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan creativity, dan invitation. Higher order thinking skills, kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif yang merupakan cara berpikir tingkat tinggi. Literasi, menumbuhkan kebiasaan dalam membaca, peserta didik berwawasan yang luas.